Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Veka Nabil dengan NPM 2401051022. Saya dari Prodi D3 Perpajakan ingin mempresentasikan materi yang berjudul Uang dan Bank. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu uang. Uang dibagi menjadi beberapa materi. Yang pertama yaitu ada perekonomian barter dan perekonomian uang. Jadi di sini kalian tahu nggak apa bedanya perekonomian barter dan perekonomian uang? Perekonomian barter itu sistem ekonomi di mana transaksi dilakukan dengan menukar barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar atau alat transaksi ya. Kelebihannya perekonomian barter ini adalah kesederhanaan karena tanpa alat uang tadi itu ya. Kekurangannya banyak sekali, apalagi di era kita sekarang. Karena kita sangat sulit menemukan pihak yang memiliki kebutuhan dan barang yang sesuai untuk ditukar. Karena zaman sekarang itu tidak memungkinkan menggunakan perekonomian barter ini, karena itu tidak menggunakan uang. Jadi di era sekarang ini kita menggunakan perekonomian uang. Oke, yang kedua itu ada perekonomian uang. Apa sih perekonomian uang itu? Perekonomian uang adalah sistem ekonomi di mana uang digunakan sebagai alat tukar atau penyimpanan nilai dan satuan hitung. Kelebihannya adalah mempercepat transaksi dan mempermudah perdagangan. Ya, karena uang itu kita lakukan secara cash atau cashless ya. Beda dengan perekonomian barter. Perekonomian barter itu sulit sekali karena kita harus sama-sama tukar barang atau jasa. Tapi kalau dengan perekonomian uang ini sangat gampang, sangat mudah dilakukan. Karena kita langsung bayar cash secara kontan atau secara ya berbeda-beda lah ya orang. Sedangkan kekurangannya bisa mencakup inflasi atau nilai uang yang berfluktuasi. Jadi, itulah perbedaan perekonomian barter dan perekonomian uang. Ya, intinya perekonomian barter itu di era kita zaman saat ini tuh sangat sulit untuk digunakan karena banyak orang sudah tidak menggunakan kayak penukaran-penukaran barang atau jasa. Sedangkan saat ini itu hampir semua orang di negara ini sudah menggunakan perekonomian uang ini karena kalau uang itu sangat mudah digunakan, langsung kita bisa bayar, terus kita dapat barangnya tanpa kita harus cari dulu orangnya yang mau sama-sama barter, kayak dia mau barang atau jasa, terus aku atau barang atau jasanya, itu sangat sudah sulit digunakan. Ternyata kita masih melanjutkan tentang perekonomian barter dan perekonomian uang. Kayak kelemahan dan kelebihannya itu di sini aku akan terus menjelaskan secara detail kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan perekonomian barter itu banyak sekali. Satu, kesulitan dalam menemukan pasangan interaksi yang aku bilang tadi. Yang kedua, tidak ada yang standar nilai. Yang ketiga, sulit menyimpan kekayaan. Sudah pasti itu. Yang keempat, ketidakefisiensiannya dalam mobilitas ekonomi. Yang kelima itu kayak kesulitan dan pembayaran dan pencatatan transaksi. Karena itu kan bukan dengan uang ya, itu dilakukan antara barang dan jasa, bukan dengan uang gitu. Jadi itu kelemahan perekonomian barter. Yang kedua adalah perekonomian uang, yaitu seperti inflasi dan depresiasi. Yang kedua, ketergantungan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Yang keempat, penyalahgunaan dalam keuangan. Yang kelima, ketergantungan pada mata uang elektronik. Jadi itu kelemahan antara perekonomian barter dan perekonomian uang. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang definisi dan kriteria uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai
alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan, agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan sesuatu sebagai benda. Benda itu haruslah memenuhi beberapa kriteria. Tapi aku akan menjelaskan definisi uang lagi. Uang itu juga sebagai alat tukar menukar tadi, diterima secara umum dalam transaksi ekonomi. Fungsinya mencakup banyak hal, sebagai alat pembayaran, penyimpanan nilai, satuan hitung, dan alat tukar. Untuk mempermudah perdagangan dan kegiatan ekonomi. Uang itu bisa berbentuk fisik seperti logam atau kertas, dan uang juga bisa berbentuk digital seperti saldo bank atau mata uang kripto. Seiring perkembangan zaman, uang telah mengalami perubahan dari bentuk barang bernilai seperti emas dan perak menjadi uang kertas hingga kini berkembang menjadi uang elektronik atau digital. Oke, di sini aku akan menjelaskan kriteria uang. Kriteria uang itu dibagi menjadi berbagai macam ya. Yang pertama itu diterima umum. Apa sih diterima umum itu? Diterima umum ada uang harus diterima oleh masyarakat sebagai alat pertukaran barang atau jasa. Nilai stabil nilai uang tidak mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa untuk urusan sehari-hari. Ya, uang juga itu emang sangat mudah dibawa atau digunakan untuk pembayaran-pembayaran apapun itu. Apalagi saat ini ada namanya uang digital. Itu sangat mudah. Kita bisa langsung scan atau kris dimanapun itu sudah banyak digunakan oleh para penjual-penjual. Uang juga itu mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan dengan aman tanpa mengurangi nilainya. Uang tahan lama dan tidak mudah rusak. Jumlah uang itu tepat karena harus mencukupi kebutuhan perekonomian dan tidak berlebihan. Dan masih banyak lagi kriteria uang. Jadi itu saja yang bisa aku jelaskan tentang definisi dan kriteria uang. Oke, kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adalah fungsi uang. Fungsi uang ini banyak sekali, ya kan? Kalian pasti tahu fungsi uang itu banyak sekali. Yang pertama alat tukar atau medium of exchange. Uang memungkinkan seseorang memperoleh barang yang diinginkan dengan cara menukarkan uang dengan barang tersebut. Ya kan, uang itu barang kan. Kalian kalau ingin membeli sesuatu itu pasti kalian bayar, tuh kalian dapat apa yang kalian mau. Ya, seperti itulah. Yang kedua adalah satuan hitung atau unit of account. Yaitu uang digunakan sebagai satuan ukuran untuk menentukan besarnya nilai berbagai jenis barang. Pastinya. Yang ketiga, ukuran pembayaran masa depan. Tiga, yaitu ada ukuran pembayaran masa depan atau standard for deferred payment. Digunakan sebagai ukuran pembayaran yang akan datang seperti dalam transaksi kredit. Ya, uang itu digunakan dengan berbagai macam ya kan. Seperti kredit, itu banyak sekali. Apalagi ibu-ibu yang menggunakannya. Ya, yang keempat ada alat penyimpanan kekayaan. Oh my god, itu adalah store of value. Yaitu uang dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan berupa barang jika nilai uang itu stabil. Jadi fungsi asli uang itu sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan uang adalah sebagai ukuran pembayaran masa depan dan alat penyimpanan kekayaan. Jadi itu saja fungsi uang yang dapat aku jelaskan. Oke, next materi. Ini adalah materi yang kayak seru gitu karena kita selama ini menggunakan uang. Tapi kalian tahu nggak sejarah uang itu? Cara penggunaan gimana? Maksudnya sejarah penggunaan uang. Ya, di PPT aku ini kurang jelas ya sejarah penggunaan uang, tapi aku akan menjelaskan juga di mana sejarah uang ditemukan dan pada kayak tahun berapa gitu uang ditemukan.
Sejarah penggunaan uang dimulai dari sistem barter tadi yang materi pertama aku jelaskan ya, yang digunakan oleh masyarakat kuno untuk bertransaksi. Namun, barter memiliki banyak kelemahan ya yang aku bilang tadi juga di materi pertama. Jangan lupa seperti kesulitan menemukan pasangan, karena belum tentu ya orang itu ada yang mau dibarterin barangnya. Uh, Sejarah penggunaan uang itu adalah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sistem barter, perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Yang kedua itu uang barang, barang-barang tertentu digunakan sebagai alat tukar. Yang ketiga logam mulia, emas dan perak digunakan sebagai uang karena memiliki nilai yang stabil dan dapat dibagi-bagi. Yang keempat uang kertas digunakan sebagai alat perantaran perdagangan. Yang kelima adalah uang giral. Bank-bank umum menciptakan uang giral dengan cara meminjamkan uang kepada nasabah dan memungkinkan mereka melakukan transaksi dengan menggunakan cek dan bilet giro. Nah, ini yang bakal aku jelasin selanjutnya. Banyak kalian belum tahu tentang sejarah uang. Uang yang pertama kali dikeluarkan itu setahu aku ya, itu uang logam. Uang logam itu dikeluarkan sekitar 600 sebelum Masehi. Yang kedua itu adalah uang kertas. Uang kertas ditemukan di Tiongkok sekitar abad ke-7. Jarak dari uang logam ke uang kertas itu jauh sekali ya. Terus yang ketiga ada uang fiat abad ke-20. Kalian tahu tidak uang fiat itu apa? Uang fiat itu uang yang nilainya tidak lagi didukung oleh emas atau perak, melainkan berdasarkan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga keuangan yang menerbitkannya. Yang keempat ada uang digital abad ke-21. Ya, jadi itu perjalanan tentang perkembangan uang. Jadi itu saja yang dapat aku jelaskan tentang perkembangan uang. Perkembangan uang diikuti dengan perubahan sistem moneter. Yang pertama ada monometalisme, yaitu jenis logam mulia digunakan sebagai standar uang. Yang kedua ada bimetalisme, dua jenis logam mulia digunakan sebagai standar uang. Yang ketiga ada uang tanda, yang keempat ada hukum Gresham. Hukum Gresham itu uang yang jelek menyingkirkan uang yang bagus. Itu hukum Gresham. Kalian baru tahu kan pasti. Saat ini, uang kertas dan uang giral digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak lagi terkait dengan nilai emas. Oke, jadi itu saja. Materi selanjutnya ada